Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Deden Hidayat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai topik UTBK, yaitu tentang persamaan kuadrat. Selalu mengingatkan teman-teman agar tidak tertinggal updatean terbaru untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya. Nah, sekarang kita coba ya agar lebih paham. Untuk soal yang pertama di sini, terdapat persamaan kuadrat min 2x kuadrat tambah 3x plus a sama dengan 0, di mana memiliki akar-akar yang saling berkebalikan. Yang ditanyakan nilai a-nya itu sama dengan berapa. Jadi untuk akar-akar saling berkebalikan sendiri itu memiliki syarat. Syaratnya apa? Syaratnya bahwa x1 dikalikan dengan x2 itu sama dengan 1. Nah, kita tahu bahwa ketika x1 dikalikan dengan x2, dia sama dengan C per A. Ini sama dengan 1. Maka, kita bisa simpulkan C itu dia sama dengan A. Nah, dari persamaan kuadrat, kita telah ketahui nih, nilai A-nya itu sama dengan min 2. Dan nilai C-nya itu sama dengan A. Maka, kita peroleh bahwa C-nya itu kan sama dengan A. Kemudian, A-nya itu sama dengan min 2. Jadi, nilai A itu sama dengan min 2. Maka jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke permasalahan yang kedua. Untuk soal nomor 2, diketahui bahwa akar persamaan dari 2x kuadrat tambah 2px min q itu adalah P dan Q. Jika diketahui P min Q itu sama dengan 6, tentukan P dikalikan dengan Q. Nah, sekarang kita tahu bahwa ketika akar-akar dijumlahkan, dia kan sama dengan min B per A ya. Dimana untuk nilai B-nya sendiri itu adalah 2P, untuk nilai A-nya itu adalah 2. Sehingga P tambah Q, dia sama dengan min 2P per 2. Sehingga kita peroleh nih, P tambah Q, dia sama dengan min P. Atau Q-nya itu dia sama dengan min 2P. Setelah kita ketemu nilai Q-nya, kemudian kita substitusikan Q-nya itu ke persamaan P min Q sama dengan 6. Sehingga P min Q itu dia sama dengan 6. Q-nya kita ganti dengan min 2P. Jadi P min jadi plus 2P itu sama dengan 6. Maka 3P-nya dia sama dengan 6. P itu sama dengan 6 bagi 3, yaitu 2. Nah, setelah ketemu P-nya 2, berarti kita bisa mencari Q-nya. Karena Q itu dia sama dengan min 2P, maka artinya dia sama juga dengan min 2 kali 2, yaitu sama dengan min 4. Oke, sekarang P-nya sudah, Q-nya juga sudah. Berarti kita sudah bisa menentukan P kali Q. Jadi, P kali Q itu sama dengan P-nya 2, Q-nya itu adalah min 4, 2 kali min 4, yaitu sama dengan min 8. Jadi, jawabannya itu adalah yang A. Kita lanjut ke permasalahan berikutnya. Untuk soal nomor 3, diketahui bahwa akar-akar persamaan ini itu adalah P plus 1 dan juga P min 1. Yang ditanyakan berapakah nilai dari C-nya. Karena ini bentuk ponensial, maka kita sederhanakan dulu nih. 4/9 sama 8/27. Di mana 4/9 ini bisa kita sederhanakan menjadi 2/3 pangkat 2 ya. Kemudian ini dikali dengan 1 min 6x. Kemudian yang 8/27 bisa kita sederhanakan menjadi 2/3, dia pangkat 3. Kemudian ini dikalikan dengan x kuadrat plus c min 1 sama dengan 3/2. Nah, ingat, kalau ada eksponensial, dia dikalikan, artinya apa? Pangkatnya kita jumlahkan. Jadi tinggal kita jumlahkan saja. Ini menjadi 2/3, ini kalikan menjadi 2 min 12x ditambah dengan 3x kuadrat ditambah dengan 3c dikurangi dengan 3. Ini sama dengan, karena di sini 2/3, di sini 3/2, berarti kita balik menjadi 2/3 pangkat min 1. Nah, setelah itu ini kan udah sama, berarti kita perhatikan aja pangkatnya. Pangkatnya kita sederhanakan menjadi 3x kuadrat min 12x, kemudian ini 3c min 3 plus 2 menjadi plus 3c min 1, dia sama dengan min 1. Atau dia menjadi 3x kuadrat
min 12x plus 3c dia sama dengan 0. Setelah kita memperoleh bentuk dari fungsi kuadratnya, sekarang kita perhatikan bahwa akar-akarnya itu adalah P plus 1 dan P min 1. Artinya apa? Artinya ketika akarnya kita jumlahkan, jadi P plus 1 kita tambah dengan P min 1, dia kan sama juga dengan min B per A ya. Berarti kita peroleh nih, P tambah P 2P, 1 dikurangi 1 kan, ini akan habis menjadi 2P sama dengan B-nya itu adalah min 12. Min 12 menjadi plus. Sehingga 12 dibagi dengan A-nya itu adalah 3. Sehingga kita peroleh P-nya itu sama dengan ini 4 dibagi dengan 2. Sehingga kita peroleh nilai P-nya adalah 2. Nah, setelah kita peroleh nilai P-nya 2, sekarang karena yang ditanyakan nilai C, sekarang ingat bahwa kalau perkalian akar gimana? Jadi jika P tambah 1 dikalikan dengan P dikurangi 1, dia kan sama juga dengan C per A. Di mana P-nya sudah kita ketahui dia sama dengan 2. Berarti ini 2 tambah 1 itu 3. 2 dikurangi 1 itu adalah 1. Ini sama dengan C. C-nya berapa? Dia adalah 3C. Berarti 3C per A-nya itu adalah 3. Sehingga kita peroleh 3 sama dengan C. Berarti nilai C-nya itu adalah 3. Kita lanjut ke permasalahan berikutnya. Untuk soal nomor 4, diketahui jika penyelesaian persamaan x kuadrat plus px plus q sama dengan 0 adalah pangkat 3 dari persamaan ini, x kuadrat plus mx plus n sama dengan 0, tentukan nilai dari p dikalikan dengan q. Langkah pertama, kita misalkan terlebih dahulu bahwa akar dari x kuadrat plus mx plus n itu dia adalah x1 dan x2. Maka ketika kita jumlahkan x1 tambah x2, kan dia sama dengan min B per A ya. Dimana B-nya itu adalah ini, M. Kemudian A-nya itu adalah 1, maka kita peroleh dia min M per 1 atau sama dengan min M. Nah, kemudian yang kedua, ketika akarnya kita kalikan, dia kan sama dengan C per A. Dimana nilai C-nya itu adalah N, A-nya itu adalah 1, maka N per 1 dia sama dengan N. Nah, kemudian langkah kedua, kita perhatikan nih, bahwa x kuadrat plus px plus q itu kita misalkan juga akar-akarnya itu adalah alfa dan beta. Dimana ketika kita jumlahkan alfa tambah betanya, dia kan sama juga dengan min B per A. Berarti sama dengan min P. Kemudian A dikali beta, dia C per A. Q dibagi 1, maka dia sama dengan Q. Kemudian diketahui bahwa akarnya itu adalah pangkat 3 dari penyelesaian ini. Maka alfa itu dia sama dengan x1 pangkat 3. Kemudian untuk betanya dia sama dengan x2 pangkat 3. Jadi ketika kita jumlahkan alfa plus beta, kan dia sama juga dengan x1 pangkat 3 ditambah dengan x2 pangkat 3. Nah, di sini kan belum ada nih x1 pangkat 3 sama x2 pangkat 3-nya. Maka kita uraikan alfa tambah beta itu kan min P. Jadi min P itu dia sama dengan ini, kalau kita uraikan menjadi x1 tambah x2 pangkat 3 dikurangi dengan 3 x1 kalikan x2 pangkat 2, kemudian dikurangi lagi dengan 3 x1 pangkat 2 x2. Nah, ini sehingga menjadi min P sama dengan x1 plus x2 pangkat 3 ini dikurangi dengan 3 x1 x2 ya, kemudian dikalikan dengan x2 tambah x1. Nah, setelah itu tinggal kita substitusikan. Ternyata x1 tambah x2 nya itu dia sama dengan min M, berarti min M pangkat 3. Kita peroleh min P dia sama dengan min M pangkat 3 dikurangi 3 kali x1 x2 itu adalah N, kemudian dikali x2 tambah x1 dia adalah min M. Berarti ini dikali min M, sehingga kita peroleh nih nilai min P dia sama dengan min M pangkat 3 tambah dengan 3NM. Berarti P-nya kita peroleh M pangkat 3
tambah 3NM. Nah, setelah kita memperoleh nilai P, kemudian kita akan mencari nilai Q, di mana kita tahu bahwa jika alfa kali beta, dia kan sama juga dengan X1 pangkat 3 dikalikan dengan X2 pangkat 3 ya. Di mana alfa kali betanya itu adalah Q, maka Q-nya dia sama dengan X1 kali X2 pangkat 3. Berarti Q-nya itu sama dengan X1, X2 itu adalah N. Maka ini adalah N pangkat 3. Nah, karena yang ditanyakan itu P dikali Q, berarti ini tinggal kita kalikan aja. Sehingga kita peroleh hasilnya P kali Q itu sama dengan M pangkat 3, N pangkat 3, kemudian ditambah dengan 3N pangkat 4 kalikan dengan M. Sehingga jawabannya itu adalah yang A. Oke teman-teman, semoga video pembahasan kita mengenai persamaan kuadrat kali ini bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan ataupun masukan bisa dituliskan di kolom komentar, dan terima kasih.